laksanakan di kelas. Sebelum kita menuju ke kelas, bagaimana perasaan Bu Sinar? Masih semangat Ki di kegiatan CGP ini? Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah kemarin kita dapat pendidikan yang pendampingan tadi 4. Nah, jadi tema pendampingan di bidang 4 ini yang kita laksanakan pada hari ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tema besar kita adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Itu tema besarnya. Nah, kemudian harapan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sebagai penerapan dari modul 1.4, modul 2.1 dan modul 2.2. Nah, Bu Sinar, sebelum kita masuk ke percakapan praobservasi, saya ingin menanyakan dulu Bu, apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses pembelajaran seperti tadi Bu yang berdiferensiasi, jadi saya selalu memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Jadi di dalam kelas itu beraneka ragam metode yang saya berikan sesuai dengan keinginannya siswa. Oke, pembelajaran berdiferensiasi pada semua di kelas. Lalu rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya bagaimana Bu? Kan di pendampingan Kemarin ada beberapa masukan dari rekan guru dan beberapa juga komentar dari siswa mengenai pembelajaran saya. Jadi tindak lanjut yang saya laksanakan itu alhamdulillah saya sudah melaksanakan dan menerapkan dari berbagai masukan dari rekan guru di sekolah dan sesuai juga keinginan siswa. Jadi intinya Bu Sinar sudah menerapkan apa yang menjadi refleksi dari rekan sejawat. Nah, kalau capaian selama 1 bulan terakhir ini, Bu Sinar? Capaian karena 1 bulan terakhir ini juga disibukkan dengan P5 Bu ya, jadi suara demokrasi. Jadi untuk proses pembelajaran di kelas mungkin belum sepenuhnya terpenuhi, tapi alhamdulillah sudah diterapkan. Untuk observasi hari ini, saya ingin menanyakan tentang RPPK. Bu Sinar, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tujuan besar supervisi ini adalah untuk mengamati penerapan modul budaya positif. Saya ulangi lagi, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sementara tujuan kita melaksanakan percakapan praobservasi ini adalah untuk membangun komunikasi dan hubungan antara CGP dan PP atau guru dengan supervisor sebagai mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Masih semangat? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya persilakan ketua kelas dulu untuk memimpin doa. Ada sekretarisnya. Di absen dulu ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mau melihat konsentrasinya kalian dulu. Coba berdiri dulu. Berdiri. Pernah lihat lampu lalu lintas ada berapa warna? 3. Apa saja itu? Merah, hijau, kuning. Oke, ya. Jadi kalau saya mengatakan merah, berarti tepuk tidak bersuara ya. Kalau dia kuning, berarti dia tepuk 1 kali. Hijau, dia tepuk 2 kali. Oke ya. Yang salah berarti belum konsentrasi. Kalau semuanya sudah benar, berarti semua sudah fokus dan konsentrasi untuk menerima pembelajaran selanjutnya. Oke? Hijau, merah. Siapa? Siapa tadi? Ya, ulang lagi 1 kali sampai konsentrasi. Kuning, merah. Siapa? Kuning, 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 merah, merah,
Alhamdulillah semua sudah fokus ya. Salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal riwayat hidup dari pahlawan-pahlawan di Indonesia. Tahu itu biografi? Pernah dengar? Apa itu biografi? Identitas seseorang. Oke, apa lagi? Ada lagi yang tahu tidak apa itu biografi? Identitas, data diri. Jadi pada intinya, pada umumnya biografi itu adalah identitas, cerita atau riwayat hidup, tetapi dituliskan oleh orang lain, diceritakan oleh orang lain. Itu biografi. Ini contohnya ya. Bisa dibaca? Sebagai B.J. Habibie yang berusia 73 tahun, merupakan pria asal Parepare, Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 9 tahun 1936. Oke, terima kasih Salsa. Jadi seperti ini salah satu contoh dari yang namanya biografi, diceritakan oleh orang lain, bahwa Profesor Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie 73 tahun, merupakan pria Parepare. Itu asal Parepare, makanya di Parepare itu ada patungnya Habibie Ainun. Tuh ya, karena ini B.J. Habibie lahirnya di Parepare. Habibie menjadi presiden ketiga di Indonesia. Kenapa harus ada biografinya ini, Bu? Karena ini adalah contoh tauladan yang patut kita pelajari, yang patut kita contoh. Makanya harus dikenang, harus diceritakan. Nah, itulah yang disebut dengan biografi. Biografi adalah biodata seseorang yang bersifat istimewa seperti tokoh pahlawan yang dituliskan oleh orang lain. Oke, itu ya. Kalau sini apa? Biografi itu lagi apa yang tadi baru-baru saya jelaskan? Ya? Yang semuanya. Kalau di sini biografi itu apa? Tadi yang saya jelaskan baru-baru. Biografi itu apa? Identitas seseorang. Ya, identitas seseorang yang dituliskan orang lain. yang dituliskan oleh orang lain. Oke ya, sampai sini paham ya biografi. Jadi sambil kita bagi kelompok dulu, kita berkelompok dulu untuk memahami lebih jelasnya lagi biografi itu dari tokoh. Kita berdiri 3 baris dengan pergerakan cepat. Apa dia maksudnya? Pembagian kelompok, tapi dengan berhitung dengan games angka. Jadi ini angka 5, ini 10, ini 15, ini 20. Oke, jadi sebentar ketika saya menyebutkan jumlah angka, maka semuanya melapor, langsung melapor. Lapor Bu, saya sudah cukup angkanya ini. Jadi dia langsung mendapat kelompok 1. Silakan mencari angka sampai 50. Yang sudah dapat langsung melapor. Sudah, siapa yang sudah dapat 50? Berapa? Coba berhitung. 15. Oke, kelompok 1. Sini duduk. Yang lain. Jadi semuanya 50. Oke, kelompok 2. Kemerdekaan Indonesia. Nama Indonesia menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915 Soekarno pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HTS atau Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Biografi yang kalian sudah simak itu adalah biografinya Presiden pertama di Indonesia. Coba kelompok 3. Tadi yang ditayangkan apa? Videonya, biografinya siapa?
Republik Indonesia. Siapa itu namanya? Insinyur Soekarno. Kalau kelompoknya ini tadi yang disimak tadi apa? Biografinya siapa? Insinyur Soekarno itu siapa? Presiden pertama Republik Indonesia itu ya. Jadi itu bentuk videonya. Oke? Paham? Setiap kelompok ini mencari tokoh pahlawan, biografinya. Kalian mau bentuk poster di kelompoknya ini, mau bentuk poster karena lebih suka mungkin mengedit di Canva, boleh di poster. Tapi kalau kelompok 2 sukanya video karena suka merekam, suaranya bagus, suka mengedit di CapCut, boleh dalam bentuk video. Jadi semuanya bervariasi sesuai menurut kesepakatan kelompoknya kalian. Ngerti? Kelompok 3 pun begitu, jadi bisa juga dalam bentuk file seperti yang tadi di awal. Seperti mading, dia kayak mading, satu karton ditempel di situ, mungkin karena tulisan boleh ditulis tangan juga, kemudian digunting-gunting di situ, kemudian kalian ambil fotonya, ditempel di karton. Boleh juga kalian video di Rita sama teman kelompok tak. Halo teman-teman, jadi hari ini kami dari kelompok 2 kelas 11 SMA Negeri 6 Goa akan menceritakan biografi presiden pertama di Indonesia. Baru maju lagi teman kelompoknya 1. Nah, Presiden Republik Indonesia yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Tahu tidak siapa itu Insinyur Soekarno? Muncul itu lagi di animasi-animasi di kepala tak. Maju lagi teman tak 1. Itu kan video kemudian Insinyur Soekarno lahir ini diceritakan nih. Tapi cari dulu biografi pahlawan yang akan kalian mau ceritakan, baru dibuatkan videonya. Nanti kalian akan presentasikan. Kalau dalam bentuk video nanti akan ditampilkan videonya. Kalau dalam bentuk poster, bawa posternya, kasih perlihatkan. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh lip sync. Iya, boleh banget. Boleh juga secara langsung diceritakan nih, boleh. Tergantung kreasinya kalian. Kayak tadi kan ada gambar, baru suara menceritakan, itu boleh. Dan boleh dikerjakan dari sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak paham, bertanya. Menulis juga. Kan cari jadi begini, Jadi misalnya apakah di situ apa yang mau tadi di Prabowo. Cari di situ tanggal lahirnya Prabowo baru tulis ki. 1951. Baru perjalanan karirnya. Ya. Jadi dosen tulis ki. Di sini perjalanan karirnya. Cuma harus ada ditulis dari Ibu Megawati, siapa kan di kelompok Ibu Megawati. Setelah itu di sini, tempel di sini. Baru dipresentasikan. Cari dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biografi yang akan kami ceritakan, yaitu Ibu Radeno. Ayo kita masuk di refleksi ya, sesi penutup. Masih tetap di kelompoknya. Kalian menulis refleksi pembelajaran akhir kita hari ini, apa yang kamu dapatkan. Ya, tulis di sticky note yang Ibu bagikan. Silakan menulis refleksi. Tuliskan pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini dengan perasaan kalian belajar. Oke? Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Mengetahui pengertian biografi dan mendapatkan contohnya agar lebih mudah memahaminya. Senang dan bahagia.
Pada pembelajaran ini saya dapat mengetahui tentang biografi. Saya merasa senang. Pembelajaran kita hari ini, untuk tugas selanjutnya tetap pada kelompoknya dan tetap mencari biografi yang akan kalian ceritakan, yang akan kalian presentasikan sesuai dengan petunjuk ibu tadi. Ada yang membuat mungkin dari poster atau buat sepeda gambaran, itu membuat video ya. Buat sekreatif mungkin, seunik mungkin, secantik mungkin. Ini ya, silakan Salsabila. Baiklah, jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mempelajari tentang biografi melalui tayangan video atau teks yang ditayangkan di papan tulis. Dan pada materi pembelajaran yaitu melakukan diskusi kelompok tentang biografi seorang tokoh atau salah satu tokoh nasional di Indonesia seperti pahlawan. Dan mempresentasikannya di depan. Baik, itulah kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Salsabila. Baik, jadi itulah materi kita, materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ada yang dapat kalian pahami, dan selalu semangat untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Untuk jangan ditunda-tunda ini tugasnya ya, supaya tidak menumpuk ke depan. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya lagi? Satu, sudah jelas? Sudah paham? Oke, baik, saya dengan ucapan assalamualaikum. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya di area yang pertama. Pembelajaran pertama dia positif. Tadi memang agak belum nampak mindfulness-nya, kesepakatan kelas itu mungkin, tapi saya yakin di sini kesepakatan itu ada kemudian selama ini yang harus saya mengembangkan dalam diri saya, bagaimana cara mendekatkan mereka yang tidak menyukai pembelajaran ini jadi suka. Bagaimana cara saya melakukan pendekatan mereka agar mereka menyukai saya dengan materi-materi saya. Sebenarnya itu yang selalu saya mau kembangkan di saya. Kalau ini kan dia sudah kita kan apa lagi, dia sudah kerja, tapi ini yang selalu saya mau kembangkan bagaimana cara meningkatkan belajarnya lebih supaya lebih semangat. Jadi saya selalu mencari metode-metode yang lain daripada yang lain, metode pembelajaran yang mereka sukai, supaya mereka juga ini hatinya mau saya mau jadikan dia tidak ada sebagai teman supaya
mereka tidak sekedar untuk bertanya dengan bahasa sehari-hari mereka, kemudian tidak mau untuk bahasa secara resmi. Saya bertanya kalau saya berkenalan bagaimana ya caranya begitu. Saya selalu menganggap memposisikan saya sebagai teman mereka. Itu makanya kan ada juga yang lain dari sama nanti besok itu kalau coaching tenang itu sebagai coach kita tidak benar terus, tapi juga di coach-coachnya supaya tidak ikut lagi kan ada kemudian saya akan mengangkat itu akan tadi sudah kalau beraneka ragam di sini Bu, ada yang suka membaca, ada juga yang suka menonton. Tapi sebagian tadi yang suka membaca akan diberikan kayak saya berikan buku dan saya tampilkan, dan sebagian apalagi perempuan ini suka dengan video. Jadi mereka akan sangat senang dan sangat tiba-tiba sekejap itu suasana kelas menjadi hening karena menonton video yang saya tampilkan. Kemudian saya juga karena ada juga yang membaca poster, jadi saya berikan tadi karena poster yang saya rasa kontennya bisa kalau sudah balik layar di depan layar lagi pengembangan diri yang bertanggung jawab dengan apa yang bisa lakukan atau rencana untuk penerapan DRC ini saya berikan pemahaman dan bahkan siswa juga berpikir kritis dan mulai pembelajaran saya akan setelah mendengarkan kesepakatan kelas kita tahu bagaimana cara dari kesepakatan kelas ini saya bisa
hingga saya supaya tidak terlupa. Kemudian progresnya juga saya akan lebih optimal lagi sebelum masuk ke materi. Demikian proses observasi kita hari ini. Saya terima kasih atas partisipasi yang bersinar, dan kemudian kemarin kita masuk pada bagian pendampingan Bu Sinar. Kita sudah berdiskusi dalam kegiatan dari tempat kerja. Nah, apa yang sudah baik menurut Bu Sinar dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan yang sudah baik menurut saya bukan yang sangat tepat waktu, yaitu salah satu guru yang sudah baik menurut saya pada pembelajaran tadi dari pengolahan kelas, dari memberikan kesepakatan di kelas, dan kesiapan siswa juga belajar itu yang harus saya kembangkan lagi dari segi konten-konten saya, dari segi metode pembelajaran yang variasi. Oke, kemudian sejauh apa pendampingan saat ini membantu Sinar untuk mengimplementasikan pembelajaran yang Jadi pendampingan hari ini sangat berharga dibandingkan pendampingan yang dulu, karena ini sudah langsung kepada peserta didik yang sebelumnya antara guru dan saya ini ada banyak hal yang saya pelajari hari ini, terutama dalam menguasai kelas itu dengan pendekatan kelas yang kita lupakan, dan memang ini setiap pembelajaran ini saya selalu lalai mengingatkan itu. Jadi dengan adanya hal ini, dengan adanya penekanan ini, insya ke depannya saya tidak akan melupakan lagi, karena ketika sudah ada kegiatan seperti ini itu dia akan selalu menyanyikan di pikiran saya, selalu ada di pikiran saya untuk setiap masuk mengajar. biasa di sini. Sangat berharga kesepakatan kelas. Terima kasih. Sinar sebagai saya Nah, untuk selanjutnya sampai di sesi pengingatkan, saya akan mengingatkan tugas penting. Jadi bagusnya mempersiapkan diri untuk menerima itu bikin pekarnya besok juga. Nah, kemudian ada pun yang kita adalah mengajak satu orang bertanggung jawab untuk ini dari coaching sampai ini. Nah, penetapan jadwal misalnya yang pertama kita akan jadwal kita sebenarnya di sini apa ya, diarahkan untuk masuk ke jadwal ruang kelas pada saat kita ada karena kita melakukan observasi dari kalau